Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Tepat pada saat ini, suksesi gerbang cahaya muncul dengan ayunan penuh di belakang Chen Ying'er. Setiap gerbang mencapai ketinggian 5 meter, dan lebar 3 meter. Gerbang cantik berkilauan dengan kecemerlangan aneh, dan membuat total 6 gerbang di belakang Chen Ying'er. Tubuhnya perlahan-lahan melayang tinggi dari tanah, dan pakaian suci divine-nya tertanam dengan 108 mutiara spiritual yang menyebarkan halasi putih tipis seperti susu, dan memberikan Chen Ying'er yang awalnya cantik, kini terlihat seperti peri. Fluktuasi kuat energi spiritualnya tiba-tiba berkembang, dan menelan bidang pelatihan dengan kekuatan yang mengerikan. Jadi dia benar-benar mendapatkan ketangguhannya, pikir Lin Xin sambil menunjukkan keheranannya, tapi mantranya tidak melambat sedikit pun, dan menyelesaikan sesaat berikutnya. Tongkat fire crystal-nya menunjuk ke depan, dan menembakkan api biru yang mengesankan, yang sekali lagi menuju ke arah Chen Ying'er. Sebuah pemandangan yang menakjubkan mengikuti, ketika api berangsur-angsur membentuk tangan biru besar di langit. Dibandingkan dengan bola api sebelumnya, tangan api yang besar ini tidak menyala dengan kuat. Nyala apinya bahkan tidak terus naik setelah membentuk tangan. Tetapi karena berwarna biru pekat, ia terbang menuju penghalang beruang es, dan melipat untuk membentuk kepalan tangan yang menabraknya dengan lurus. Bang! Dengan ledakan besar, penghalang es itu hancur berkeping-keping, dan menyebar menjadi serpihan es yang tak terhitung jumlahnya. Flaming Hand menyebar sekali lagi, kali ini bertujuan meraih Magdul yang ditransformasikan sebagai Ice Bear. Membiarkan lolongan besar lainnya, yang terakhir tiba-tiba menerkam ke depan. Ledakan kuat energi spiritual es datang untuk menyerang tangan itu seperti badai dahsyat. Pada saat ini, kontrol sihir besar Lin Xin yang datang dapat dilihat dengan jelas. Tangan menyala itu hanya terlihat berayun di udara, sebelum jari tengah diulur dan menikam Magdul melalui bagian bawah badai esnya. Melihat arena pertarungan, Wang Yuan dengan sedih mengatakan, betapa seriusnya kekuatan si tukang ibat. Bahkan Magdul dia serang juga, ucap Wang Yuan. Long Hao Shen mengangkat senyum, jangan memutuskan siapa yang ditindas terlalu cepat. Gaun indah Ying'er tidak hanya untuk dekorasi semata. Tidak mungkin satu-satunya alat ilahi dari kuil jiwa bisa begitu mudah untuk ditangani, balas Long Hao Shen. Magdul menunjukkan hasil pelatihannya di Tower of Eternity. Di depan tangan besar yang menyala-nyala ketika datang dari bawah, dia tiba-tiba membalik sebelum sosoknya bertambah tajam dan tanpa terduga melakukan transformasi kedua. Kali ini, Magdul sekali lagi berubah menjadi makhluk unsur es, yaitu naga es yang mengerikan dengan ekornya yang tebal, dan dengan kasar menyapu tangan yang terbakar itu. Ice Dragon adalah jenis naga yang sangat langka, dan mencapai peringkat ke-8 sebagai binatang ajaib, sementara Ice Dragon King mereka yang paling kuat bahkan mencapai peringkat ke-9. Tetapi karena mereka pada akhirnya bukan naga raksasa yang nyata, mereka selamanya tidak akan memiliki cara untuk naik ke peringkat ke-10. Transformasi Ice Dragon Magdul mencapai ukuran lebih dari 10 meter, dan ekornya yang sangat besar berbentuk kerucut. Sapuan ekornya itu penuh dengan kekuatan, itu sudah jelas, itu membuktikan jaraknya yang dekat dengan binatang ajaib dari peringkat ke-9. Penghakiman sebelumnya Lin Xin tidaklah salah. Magdul sekarang mencapai standar binatang ajaib dari peringkat ke-9. Tangan menyalanya telah diblokir sekali lagi, serangan Lin Xin akhirnya masuk dengan ayunan penuh. Sihir pemanggilan Chen Ying'er sudah membuatnya merasakan ancaman yang sangat besar, dan memberinya perasaan terakhir, bahwa ia harus menghentikannya dari menyelesaikan panggilan ini apapun yang terjadi. Untuk alasan ini, setelah tangan menyala ini, serangkaian bursting fireballs mengikuti seperti yang mereka lakukan di medan perang, dan mengarah langsung ke arah Magdul. Magdul juga sangat kuat. Meskipun Lin Xin memiliki kontrol sihir yang sangat baik, dia menunjukkan perlawanan yang sangat sulit. Bahkan dengan tubuh besar naga es ini, dia menunjukkan ketangkasan yang luar biasa kontrol tubuhnya. Es menekan api, bahkan jika Heart of Fire Lin Xin sangat kuat, itu masih ditekan di depan es ini. Selain itu, pasokan energi spiritual Magdul tampaknya tidak terbatas, tidak hanya memperkuat tubuhnya, tetapi juga meluncurkan beberapa mantra es untuk menghalangi serangan Lin Xin.
Melihat perlawanan hebat yang ditunjukkan McDull terhadap serangannya, penampilan Lin Xin menjadi semakin takjub. Perlawanan yang dia tunjukkan sangat bagus, dan meskipun Lin Xin memiliki kontrol yang baik terhadap sihirnya sendiri, tidak ada serangan yang bisa menembus McDull. Bahkan dalam upayanya untuk mengendalikan bola api untuk membuat jalan memutar yang jauh, ia menemukan dengan sangat terkejut, bahwa gerbang cahaya ini memadamkan sisa bola api ini seolah-olah itu alami. Bukankah itu gerbang pemanggil makhluk, pikir Lin Xin. Jantung Lin Xin tiba-tiba berdetak kencang. Gerbang pemanggilan makhluk adalah sihir pemanggilan dari tingkat ke-7, tetapi dia belum pernah mendengar tentang pemanggil yang bisa menggunakan 6 gerbang sekaligus pada saat yang sama. Meskipun Lin Xin menggoda Chen Ying'er, dia tetap sangat cerdik. Chen Ying'er telah menembus tingkat ke-7, itu berarti bahwa dia sekarang dapat mengendalikan kekuatan gerbang pemanggilan makhluknya. Tidak baik, gumam Lin Xin. Lin Xin menunjukkan beberapa keraguan, bukan karena dia percaya dia akan kalah. Hanya saja pada titik ini, selain meluncurkan beberapa sihir yang kuat, dia hampir tidak bisa mengganggu sihir Chen Ying'er. Tapi siapa yang tahu, jika peluncuran sihir yang kuat akan melukainya. Jangan saling menyalahkan karena pertengkaran hebat yang mereka berdua tunjukkan. Bagaimana mungkin dia bisa rela melukai rekan setimnya sendiri demi kemenangannya? Saat Lin Xin menunjukkan keraguan-raguan ini, mantra Chen Ying'er akhirnya selesai di sisi lain. Begitu saja terakhirnya berhenti, warna putih susu yang eksotis menyembur dari tubuhnya. Chen Ying'er menutup matanya, dan perlahan-lahan mengangkat bola kristalnya di atas kepalanya. Keenam gerbang menunjukkan kecemerlangan yang luar biasa secara simultan, dan masing-masing memiliki penampilan yang berbeda-beda. Merah, biru, kuning, hijau, emas, hitam. Itu sebenarnya 6 warna dari elemen. Segera, serangkaian suara raungan terdengar dari dalam gerbang itu, binatang ajaib panggilannya mulai muncul. Begitu sihir selesai, kelompok pengamat dan Lin Xin segera menyadari, bahwa ini bukanlah gerbang pemanggilan makhluk. Gerbang pemanggilan makhluk termasuk dalam elemen alam. Bahkan jika seseorang bisa mengendalikan sihir ini, serta tingkat makhluk buas yang dipanggil, itu tidak ada cara untuk mengendalikan jumlah dan elemen makhluk buas ini. Semuanya tergantung pada kultivasi si pengguna. Tapi Chen Ying'er memanggil 6 gerbang binatang buas magis dari elemen-elemen komplit, yang berarti bahwa itu bukan gerbang memanggil makhluk, tetapi sejenis sihir yang serupa. Satu binatang ajaib keluar dari setiap gerbang. Tapi setelah mereka semua keluar, Lin Xin terkesiap kaget, dan hampir segera meneriakkan kata-kata akan menyerah. Keenam binatang ajaib itu sama seperti Earth Dragon. Masing-masing dari mereka sebanding dengan naga es yang dikeluarkan dari transformasi McDull, dan mereka termasuk ke dalam 6 elemen yang berbeda. Apakah naga bumi ini nyata? Bahkan jika mereka dari elemen yang sama, mereka tidak mungkin memiliki penampilan yang persis sama. Ini berarti, bahwa keenam ini berasal dari sihir yang diciptakan sendiri oleh Chen Ying'er, pikir Lin Xin. Sebagai seorang penyihir, Lin Xin belum pernah mendengar, bahwa seorang pemanggil di batas tertingginya akan mampu memanggil binatang ajaib persis seperti dalam imajinasinya, dan membiarkan mereka menggunakan tingkat kekuatan terbesarnya. Pada saat itu, sihir Chen Ying'er tampak sangat dekat dengan batasan ini. Keenam naga bumi ini jika dilihat dari aura mereka, itu harus mencapai tingkat ke-8, meskipun tidak pada tingkat seperti transformasi McDull sebelumnya, yang telah mencapai puncak peringkat ke-8. Mereka hanya dekat dengan pusat kekuatan manusia dari tingkat ke-7. Tapi Lin Xin juga berada di tingkat ke-7. Bahkan jika menurut pendapatnya, kekuatannya jauh lebih besar daripada pembudidaya tingkat ke-7 biasa, dan peluangnya untuk menang melawan 6 binatang ajaib dari tingkat ke-7 elemen yang berbeda sangatlah kecil. Selanjutnya, tepat setelah muncul, keenamnya dipisahkan menjadi 6 titik untuk membuat formasi yang membentuk konstelasi heksagonal sihir 6 warna. Apa yang dia lakukan? Apakah ini sihir kombinasi? Pikir Lin Xin. Chen Ying'er tidak hanya terus melantunkan mantranya dengan melayang di udara, tapi juga menunjukkan senyum mengejek di wajahnya yang imut. Pandangannya pada Lin Xin menjadi penuh dengan kejahatan. Dalam sekejap cahaya, Chen Ying'er mendarat di tengah 6 naga bumi ini, kemudian mengangkat bola kristalnya tinggi-tinggi dan menggumamkan beberapa mantra, dan kemudian, ke-6 naga bumi segera mengangkat kepala mereka untuk menyemburkan elemen mereka sendiri, lalu 6 cahaya yang berkumpul di crystal ball-nya menyatu menjadi bentuk pusaran air 6 warna. Lin Xin memohon dengan sedih.
Ying Er, kita berada di sisi yang sama, jangan membidik wajahku. Ucap Lin Xin dengan memohon. Tepat pada saat ini, cahaya 6 warna ditembakkan dari bola kristal Chen Ying Er. Lin Xin tanpa sadar meluncurkan bursting fireballs dalam upaya perlawanan, tetapi setelah kontak dengan cahaya itu, mereka segera bubar, dan tidak memiliki efek sedikit pun. Cahaya 6 warna mendarat langsung ke Lin Xin. Jika Hao Shen tidak memutuskan bahwa Chen Ying tidak akan melukai Lin Xin, dia sudah pasti dapat melukai Lin Xin. Dipukul oleh cahaya 6 warna, Lin Xin segera memiliki tampilan yang aneh. 6 kerlipan cahaya dengan warna berbeda segera melintas, sampai-sampai kulitnya tidak terlihat lagi. Semua yang terlihat hanyalah fluktuasi ke-6 warna itu, ketika tubuhnya membeku di tempat itu seperti patung. Kembalilah, ucap si Loli. Chen Ying Er melambaikan tangannya, lalu ke-6 naga itu menoleh dan kembali melalui gerbang mereka sendiri, dan segera ditutup sesudahnya, itu menandakan penghentian dari sihirnya. Chen Ying Er mencibir ke arah McDull. Pergi, balas kembali tindakan bullying sebelumnya, ucap si Loli. McDull menunjukkan senyum dan berubah sekali lagi, kali ini berubah menjadi binatang ajaib berbentuk kanguru, memantul dengan lincah, dan dia datang di depan Lin Xin. Apa yang ahli dalam kanguru? Tinjunya. Jadi seorang pria yang sebelumnya sangat arogan, segera menjadi sengsara. Namun, McDull masih meninggalkan beberapa wajah Lin Xin. Meskipun mengalami pemukulan yang menyakitkan selama 5 menit, dia benar-benar tidak memukul wajahnya. Jika tidak, dia benar-benar akan mengalahkan Lin Xin agar terlihat seperti babi bodoh. Aduh, sangat menyakitkan. Aku tidak menerima itu, sama sekali tidak akan menerimanya. Teriak Lin Xin. Setelah tubuh Lin Xin diikat oleh cahaya 6 warna selama tidak kurang dari 10 menit, mereka secara bertahap bubar. Akhirnya, dia memulihkan kemampuan bergeraknya, dan berteriak dengan marah. Chen Ying Er mendengus padanya, kembalilah jika kamu tidak menerima ini. Wanita ini menerima perawatan khusus untuk kamu, ucap si Loli. Long Hao Shen terkekeh, sekarang berhentilah bertengkar. Lin Xin benar-benar kalah, tapi Ying Er, dia tidak menggunakan kemampuannya yang paling kuat untuk melawanmu, karena takut akan melukaimu. Kalau tidak, ancaman bagimu akan nyata. Apakah itu mantra pemanggilan yang kamu ciptakan sendiri? Aku belum pernah mendengar hal seperti itu, tanya Ling Hao Shen. Chen Ying Er dengan bangga menjawab. Ya, aku telah membuatnya secara pribadi. Hal ini terinspirasi oleh teknik Hao Wei, yaitu Essence of Disorder. Meskipun aku tidak bisa menggunakan sihir semacam itu, aku sudah berpikir, mungkin aku bisa membuat sihir seperti itu melalui panggilan. Aku telah melakukan banyak upaya, dan akhirnya berhasil. Bumi naga dari sebelumnya adalah produk percobaan pertama, dan dibuat dengan menggunakan kristal ajaib. Di saat dibutuhkan, aku dapat memanggil mereka kapan saja, dan meskipun sihir pemanggilan membutuhkan waktu yang agak lama, itu karena naga bumi yang diciptakan sendiri ini dapat berevolusi dari waktu ke waktu. Kelemahan mereka adalah kurangnya naluri bertempur, tapi aku bisa memanipulasi mereka seperti boneka. Sama seperti McDull, mereka akan berevolusi saat kekuatan aku meningkat, jawab si Loli. Penjelasan Chen Ying Er mungkin terdengar sederhana, tetapi siapapun yang mendengarnya akan sangat terkejut. Ini adalah 6 elemen naga bumi yang berbeda, dan dibuat berkat kristal sihir dan juga sihir pemanggil makhluk. Kesulitan dari prestasi semacam itu, adalah sesuatu yang tidak akan mungkin orang bayangkan. Dengan kata lain, Chen Ying Er tidak hanya bisa memanggil makhluk tetapi juga untuk menciptakan binatang buasnya sendiri. Aku gadis spiritual Sein, dan itu adalah kemampuan pribadi yang aku peroleh setelah menjadi dewa pilihan, yaitu, Spirit Bestowal. Selama aku menginginkannya, aku bahkan bisa melimpahkan roh ke dalam batu. Namun, jumlah bestowal spiritual aku terbatas. Menggunakannya akan menghabiskan sebagian dari kekuatan jiwaku, jadi aku tidak bisa menggunakannya secara berlebihan. Hal yang baik adalah bahwa binatang yang dipanggil yang jiwanya terkait dengan milikku semua, Citu akan berevolusi seiring kultivasi aku berkembang, ucap si Loli. Mendengarkan penjelasannya, semua orang merasa linglung. Kemampuan Chen Ying Er sebagai spiritual Seingel mungkin terdengar sedikit rumit, tetapi dengan berpikir hati-hati, semua orang tidak bisa menahan rasa dingin. Dia memiliki kekuatan untuk menciptakan binatang ajaib dan memberikan mereka potensi untuk evolusi.
Kemampuan ini mungkin tidak terdengar terlalu mencolok pada penggunaan awalnya, tetapi seiring dengan kultivasi Chen Ying-er yang berkembang, binatang buas ciptaannya akan terikat untuk menjadi jauh lebih kuat. Dan ketika dia mencapai tingkat ke-9, bukankah itu berarti dia akan memiliki kumpulan binatang buas yang kuat, yang tidak menggunakan energi spiritual yang siap untuk membantunya? Karena binatang ajaib ini pada awalnya dibuat dan dimodelkan berdasarkan pemikiran Chen Ying-er, kontrak mereka memberinya kendali penuh atas mereka, yang semuanya jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan panggilan biasa. Tentu saja, binatang buas ajaib dari 6 elemen berbeda yang mampu menggunakan sihir kombinatorial ini, itu sudah jauh melebihi ruang lingkup dari individu pemanggil biasa. Setelah merenungkan untuk waktu yang singkat, Long Hao Shen menafsirkan, Ying-er, bisakah aku memahaminya seperti ini, bahwa kemampuan ini sebagai gadis Sein spiritual telah memberi kamu sejumlah binatang buas kontrak tambahan? Ucap Long Hao Shen. Chen Ying terkikik. Itu saja, karena kebangkitan aku beberapa waktu yang lalu, jadi aku masih belum mahir dengan kemampuan ini, dan paling banyak dapat mengendalikan 6 binatang ajaib ini, balas si Loli. Long Hao Shen berkata, durasi saat melakukan mantra untuk pemanggilan kamu agak lambat. Jika masalah ini dapat diselesaikan, semuanya akan menjadi sempurna, dan juga, apa yang terjadi jika mereka mati? Apakah kamu dapat membangkitkan mereka kembali? Dan bahkan jika mereka dibangkitkan, apakah mereka masih mempertahankan kemampuan evolusi mereka, dan tidak akan berhenti berevolusi? Tanya Long Hao Shen. Pertanyaan Long Hao Shen mengenai bagian yang paling masuk akal. Kemampuan Chen Ying-er cukup kuat, tetapi jika memiliki keterbatasan dalam aspek-aspek ini, lebih banyak prasyarat yang harus dipenuhi agar dapat menampilkan penggunaan terbaiknya di medan perang. Chen Ying-er memikirkannya dan menjawab, waktu nyanyian mantra bukanlah masalah. Aku dapat menemukan cara untuk mempersingkat ini. Dan naga-naga kecil ini baru diciptakan beberapa waktu lalu, jadi kontraknya masih perlu disempurnakan. Ketika mereka berevolusi dan tumbuh, waktu nyanyian mantra akan menurun tajam. Dan ketika aku menjadi cukup kuat, aku akan dapat memanggil mereka seperti Megdul. Tetapi mereka memang tidak boleh mati, karena jika mereka mati, semua upaya sebelumnya akan sia-sia, dan aku hanya dapat memulai kembali dari awal. Tentu saja, tidak peduli apakah mereka diciptakan oleh aku atau tidak, semua makhluk aku yang telah diberikan roh akan memiliki kemampuan mereka yang dipengaruhi oleh kondisi aku saat ini. Dengan kata lain, semakin kuatnya aku, itu akan semakin kuat binatang ajaibku yang terhubung melalui spirit bestowal aku, jawab si Loli. Long Hao Shen tersenyum tipis. Kamu harus melakukan upaya yang baik kalau begitu. Aku percaya, bahwa kemampuan ini harus memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Itu mungkin menunjukkan penggunaan yang lebih besar di masa depan daripada sekarang, ucap Long Hao Shen. Chen Ying-er merespons dengan bangga. Itu masalah biasa. Aku adalah bagian yang tak berguna dari Bright Glimmers of Hope kami. Balas si Loli dengan sedih. Long Hao Shen menyatakan, karena kita sudah berada di bidang pelatihan ini, mari kita berlatih beberapa taktik pertempuran, agar kita siap untuk diuji oleh kakekmu besok. Ucap Long Hao Shen. Meskipun semua orang di tim memegang kepercayaan mutlak, dan saling pengertian mereka ditingkatkan dari pengalaman mereka sebelumnya, semua orang telah tumbuh dalam berbagai aspek dalam 2 tahun pelatihan ini. Dengan tambahan Zhang Fangfang yang mereka peroleh, mereka membutuhkan latihan untuk menampilkan kekuatan terbesar mereka. Ya, Chen Ying mengangguk ketika senyum bangga di wajahnya lenyap, dan memberikan jejak samar kesedihan yang melintas di matanya. Rasa pengamatan Long Hao Shen yang tajam muncul di layar, dan memberikan respons yang menghibur. Jangan khawatir, surga akan membantu yang layak, itu pasti akan baik-baik saja, ucap Long Hao Shen. Chen Ying-er mencibir, tapi mereka sudah lama ditangkap. Apakah mereka benar-benar baik-baik saja? Tanya si Loli. Lin Xin berkomentar, bukankah kamu sudah menolak Yang Wenzhao selama ini? Kenapa kamu jauh lebih khawatir daripada waktu lain ketika dia tertangkap? Tanya Lin Xin. Chen Ying-er secara misterius tidak menunjukkan jawaban yang dipersiapkan, dan sedikit mengangkat kepalanya untuk melihat ke cakrawala. Dia bergumam, aku sudah mengenalnya sejak kami masih sangat muda. Saat itu, dia beberapa tahun lebih tua dariku. Kami dulu tinggal di kota suci, dan sering bertemu satu sama lain. Aku memanggilnya Big Bro Wenzhao, dan dia memanggil aku Ying-er.
Di luar masa kultivasi kami, ia selalu mengajak aku keluar untuk bersenang-senang dan makan makanan enak. Ketika ada yang berani menggertak aku, dia selalu menangani masalah ini untuk aku, dan memukuli pelaku itu menjadi bentuk yang tidak bisa dikenali. Dia memperlakukan aku lebih baik daripada kakak lelaki aku, dan pada waktu itu, ketika aku masih muda, aku sering bertanya kepadanya, "Kakak Wenzhao, bisakah aku menikah dengan kamu ketika kita dewasa?" Untuk itu, dia menjawab, "Oke, maka aku akan menunggu kamu untuk tumbuh dewasa." Siapa yang tahu, bahwa beberapa orang dewasa telah mendengar tentang pembicaraan kekanak-kanakan kami, dan kakek dari kakak Yang Zhao dan kakek aku mengusulkan pernikahan ini, yang menerima dengan sangat bahagia, dan begitulah asal mula masalah pernikahan kami. Setelah itu, ketika aku tumbuh dewasa, dan waktu kultivasi aku meningkat, kesempatan bagi kami untuk bertemu menjadi berkurang. Dia menjadi jauh lebih serius dan kuat, sementara aku bahkan tidak bisa menggunakan satu mantra pemanggilan karena alasan tertentu. Pada saat itu, kakek belum memberitahuku rahasia gadis suci spiritual, dan aku selalu percaya bahwa aku tidak punya cara untuk menjadi pemanggil yang kuat, dan itu membuatku merasa lebih rendah. Suatu kali dia membawaku keluar, dan kami bertemu dengan beberapa pria kasar dari kuil pejuang. Pada saat itu, kami masih jauh lebih muda, dan meskipun Big Brother Yang Zhao cukup kuat, dia tidak bisa mengalahkan orang-orang yang jauh lebih tua itu. Pada saat itu, aku melihat tatapan marah yang dalam di matanya. Pada waktu masih muda, aku menyatakan, "Kakak Yang Zhao, jangan sampai terluka. Setelah aku dewasa, aku pasti akan melindungi kamu." Pada saat itu, dia memutar kepalanya dengan berlebihan, dan menatapku dengan sangat aneh. Aku tidak akan pernah melupakan penghinaan yang ditunjukkannya. Ketika aku bertanya, "Mengapa kamu menatap aku seperti itu?" Dia menjawab, "Kamu tidak akan pernah harus melindungi aku akan menjadi orang yang melindungi kamu. Meskipun aku kalah hari ini, aku tidak akan kalah lagi di masa depan." Lalu aku bertanya padanya, "Mengapa aku tidak bisa melindungimu?" Dia tertawa dan tidak memberikan balasan. Saat itu, aku merasa sangat sakit. Kamu mungkin berpikir bahwa ini bukan apa-apa, tetapi itu merupakan pukulan yang sangat berat bagi aku. Dia adalah orang yang paling aku sayangi di luar keluarga aku, dan orang yang paling aku sayangi. Dan pada saat itulah aku merasa rendah diri. Tindakan cemooh dan hinaannya itu telah melukai aku, dan sejak hari itu, aku terus mengabaikannya, ucap Chen Ying'er menjelaskan. Mendengar cerita Chen Ying'er, semua orang tidak bisa menahan rasa iba. Sebagai cucu dari kepala kuil jiwa yang tidak dapat menggunakan sihir pemanggilan, tekanan yang menundukkan Chen Ying'er sama besarnya dengan yang bisa dibayangkan. Mungkin yang dilakukan oleh Yang Wenzhao mungkin tidak terdengar seperti tidak seberapa, dan mungkin tanpa kebencian. Tetapi dalam keadaan itu, pada saat itu, tindakannya telah banyak melukai Chen Ying'er. Lin Xin berkomentar, "Jadi itu karena egomu yang terluka. Karena kamu mengabaikannya sejak saat itu dan seterusnya, mengapa kamu menjadi begitu gelisah sekarang?" tanya Lin Xin. Chen Ying'er menjawab dengan sedih. "Apakah kamu pikir semua orang sama tidak masuk akalnya dengan kamu? Faktanya, bahwa aku mengabaikannya bukan berarti aku berhenti peduli padanya. Aku selalu mengikuti masalahnya dengan penuh perhatian, dan bersumpah bahwa aku tidak akan menikah kecuali jika suatu hari aku mengalahkannya, dan membiarkannya menunggu selama ini, bahkan sampai rambutnya memutih jika perlu." Jayap si Loli. Lin Xin menunjukkan ekspresi menggigil, kemarahan seorang gadis sangat menakutkan. "Tapi aku perkirakan, bahwa dia tidak akan bisa mengalahkan kamu sekarang," ucap Lin Xin. Mata Chen Ying'er memerah, dan mulai terisak. "Tapi sekarang, aku bahkan tidak tahu apakah dia masih hidup atau mati. Apa bedanya dengan apakah aku bisa mengalahkannya atau tidak?" ucap si Loli. Wang Yuan melangkah. "Gadis bodoh yang bertingkah sangat tangguh. Untuk masalah kecil ini, kamu menyimpan dendam begitu lama. Jadi tidak heran kalau kamu tidak pernah memperhatikannya, dan bahkan menolak untuk bergabung dengan pasukan pemburu iblisnya. Dasar oneng. Jangan khawatir, kami pasti akan berusaha keras untuk menemukannya, dan membantu kamu mencapai keinginan kamu untuk mengalahkannya," ufap Wang Yuan. Chen Ying'er menanggapi sambil tersedak oleh isak tangisnya. "Aku sudah tidak punya keinginan untuk mengalahkannya. Selama dia selamat, aku bisa memaafkannya, dan melupakan dendamku.
Tetapi aku bahkan tidak tahu di mana dia bisa berada sekarang, dan apakah dia masih hidup, balas si Loli. Long Hao Shen bertanya setelah merenung untuk waktu yang singkat. Ying Er, apakah ada kamar dagang Yueye di Myriad Beast Mountain Pass ini? Tanya Long Hao Shen. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.